Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama Kejadian. Pelajaran ke-10, Yakub Israel. Senin 30 Mei, kakak beradik bertemu. Dari Pniel, wajah Allah, tempat di mana dia memiliki pengalaman dengan Tuhan. Yakub pindah sekarang untuk bertemu dengan saudaranya. Setelah 20 tahun berpisah, Yakub melihat dia datang dengan 400 orang. Yakub khawatir dan karena itu mempersiapkan dirinya dan keluarganya untuk apapun yang mungkin terjadi. Bacalah Kejadian 33. Apakah hubungan antara pengalaman Yakub melihat wajah Tuhan di Pniel dan pengalaman Yakub melihat wajah saudaranya? Apakah implikasi dari hubungan ini sehubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan saudara kita, siapapun mereka? Yakub membungkuk 7 kali di depan kakaknya yang dia panggil beberapa kali Tuanku dan mengidentifikasi dirinya sebagai hamba. Secara signifikan, 7 busur Yakub mengacu kepada 7 berkat ayahnya. Lebih jauh lagi, ketika dia membungkuk, dia secara khusus membalikkan restu ayahnya tentang suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Seolah-olah niat Yakub adalah untuk membayar utangnya kepada kakaknya dan mengembalikan berkat yang telah dia curi darinya. Ketika Esau melihat adiknya melawan semua dugaan, dia lari kepada Yakub dan bukannya membunuhnya, diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Yakub berkomentar kepada Esau, "Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah." Alasan pernyataan luar biasa Yakub adalah pemahamannya bahwa Esau telah memaafkannya. Kata kerja Ibrani ratsah atau berkenan adalah istilah teologis yang mengacu pada setiap pengorbanan yang menyenangkan diterima oleh Tuhan yang kemudian menyiratkan pengampunan ilahi. Pengalaman Yakub tentang pengampunan Tuhan di Pniel, di mana dia melihat wajah Tuhan, sekarang terulang dalam pengalaman pengampunan kakaknya yang dia identifikasi seolah-olah dia melihat wajah Tuhan. Yakub menjalani Pniel kedua, yang pertama bersiap untuk yang kedua. Yakub telah diampuni oleh Tuhan dan oleh kakaknya sendiri. Sesungguhnya dia sekarang pasti sudah mengerti, bahkan lebih dari sebelumnya, arti kasih karunia. Apakah yang telah Anda pelajari tentang kasih karunia dengan cara orang lain atau selain Tuhan mengampuni Anda? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Siapakah yang tidak kecewa saat dikhianati oleh adik kandung sendiri? Dan itulah yang dialami oleh Esau. Esau begitu marah setelah dia ditipu oleh Yakub adiknya. Pertama, oleh karena Yakub telah berhasil membeli hak kesulungan miliknya seharga semangkuk kacang merah. Yang kedua, dengan cara yang licik Yakub telah menipu Esau dengan mengambil berkat yang seharusnya menjadi miliknya. Itulah sebabnya tidak heran Esau dendam dan ia benar-benar menaruh di dalam pikirannya untuk membunuh adiknya itu. Tentu sulit bagi Esau untuk melupakan begitu saja peristiwa pahit yang sudah terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi di dalam Kejadian pasal 33, ketika kita membaca akan ayat demi ayat ini, tampaknya Esau belajar memahami kesalahannya. Ia belajar bahwa menyimpan dendam dan kebencian justru akan memberikan dampak buruk baginya. Ini merupakan pergumulan yang sangat berat yang harus dialami oleh Esau. Oleh karena ia harus mengesampingkan akan egonya dan berhati besar memaafkan Yakub, dan Esau pun belajar untuk mengampuni. Perbuatan curang yang ia telah lakukan dahulu kala kepada kakaknya masih terus menghantuinya, dan ia terus merasakan perasaan bersalah dan ketakutan ketika ia mengingat akan peristiwa yang pernah terjadi tersebut. Dan ketika ia melihat Esau datang bersama-sama dengan 400 tentara, Yakub menjadi takut. Alkitab menyatakan bahwa Yakub bersujud 7 kali saat menghampiri kakaknya tersebut. Dia merendahkan diri, tetapi Esau berubah. Ia berlari menghampiri, memeluk, bahkan menangis bersama dengan Yakub. Dan ketika mereka bertemu, Yakub menjawab, "Melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Tuhan." Yakub telah melihat wajah Tuhan di peristiwa Pniel di wajah Esau pada waktu itu. Pengalaman Yakub dengan Esau adalah pengalaman Pniel kedua.
Perjumpaan Yakub dengan Tuhan telah membantunya dalam perjumpaan dengan saudaranya, dan rekonsiliasinya dengan saudaranya akan mempengaruhi hubungannya dengan Tuhan. Yakub telah memahami bahwa kasihnya kepada Tuhan dan kasihnya pada saudaranya saling bergantung satu sama lain. Itulah sebabnya di dalam Matius pasal 22 ayat 37-40, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Mungkin di antara kita ada yang merasa sudah dilukai, dikecewakan, tetapi marilah kita belajar untuk mengampuni dan mengasihi. Ini bukanlah hal yang mudah, tetapi tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang sulit akan menjadi mudah di dalam Tuhan. Mari kita mengampuni, mari kita memaafkan, dan kita terus menjadi keluarga Allah. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mengampuni dan melupakan akan setiap kesalahan satu dengan yang lain. Oleh karena kami adalah umat Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.